Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini pasca Lebaran saya akan menjajal kereta api Sembrani di GPK terbaru yang bisa dibilang sebagai ratunya kereta di jalur lintas utara atau raja setelah Argo Bromo Anggrek. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Sembrani dari Jakarta menuju ke Surabaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini adalah hari Kamis, tanggal 10 April 2025. Kondisi di Stasiun Gambir terlihat cukup ramai ya teman-teman. Dan masih ada beberapa kereta tambahan yang berangkat di hari ini. Masih jam 9:20, berarti 1 jam sebelum keberangkatan kereta api Sembrani pagi. Hall khusus keberangkatan untuk penumpang yang melakukan face recognition. Di sini juga ada informasi ya, titik kumpul e-porter. Nah, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan jasa porter, kalian itu bisa mendownload aplikasi e-porter dan juga akses by KAI. Tarif pastinya itu Rp38.000 ya teman-teman. Dan ini juga masih ada hiasan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kondisi di Stasiun Gambir rame ya teman-teman. Tuh, fasilitasnya juga lengkap banget. Ada tempat ngopi, gerai retail, dan lain-lain. Di Stasiun Gambir juga ini tuh ada hotel transit ya teman-teman. Jadi naik ke lantai 2 dulu. Di sini ada Hokben, ada Solaria. Terus kalau untuk hotel transitnya ada di ujung sana. Kebetulan saya mau ketemu temen dulu ya di hotel transit. Di samping Solaria juga ada shower locker. Jadi kalian kalau membutuhkan fasilitas kamar mandi dan juga mau mandi gitu ya, habis turun kereta bisa ke sini. Berbayar harganya kalau nggak salah 65 atau 75 ribu gitu sih. Dan ini rel transitnya ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kalau menggunakan fitur face recognition, kita itu nggak perlu cetak boarding pass sebenarnya, dan nggak perlu juga nunjukin identitas. Bisa scan wajah langsung masuk. Peron Stasiun Gambir itu ada di atas ya teman-teman. Dan kabarnya kereta Sembrani akan berangkat di jalur 4. Udah jam 9:33 ya, belum ditempel lokomotif. Berarti kereta api Batavia ada keterlambatan nih. Hingga proses pembersihan bangunan dan kursi-kursi kereta telah selesai dikerjakan. Hati-hati, jangan sampai dari arah selatan. Yang baru masuk itu adalah kereta api Parahyangan ya, dari Bandung tujuan Gambir. Ada KRL. Kita lihat proses keberangkatan kereta Batavia dulu ya. Jalur 1 juga mengerjakan untuk keberlangsungan dari kereta api Parahyangan.
Nah, jadi kereta Batavia itu kan udah telat ya teman-teman. Ini ada KRL yang tertahan, dan apabila KRL berhenti di stasiun Gambir, tetepan ya, penumpang nggak bisa turun di stasiun ini karena pintunya ditutup, tidak akan dibuka. Sedangkan pintu KRL ini akan terbuka ketika dioperasikan oleh masinis yang ada di depan, kayak gitu. Kita bergerak ke arah belakang ya, karena nanti saya naik kereta api Sembrani di eksekutif paling belakang. Masih jam 9:41. Ada sekitaran 40 menit lagi. Kereta api Sembrani adalah kereta yang mulai dioperasikan oleh PT KAI sejak tanggal 16 Oktober tahun 1995. Untuk kereta api Sembrani merupakan salah satu kereta eksekutif satwa. Nah, kenapa disebut kereta eksekutif satwa? Karena memang nama dari Sembrani sendiri diambil dari salah satu mitologi kuno yang dimana Sembrani adalah kuda bersayap, tunggangan Batara Kresna yang menjadi salah satu cerita di tanah Jawa. Kereta api Sembrani ini memiliki dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket Rp750.000 sampai dengan 800 sekian ribu. Lalu yang kedua ada kereta kelas luxury generasi kedua dengan harga tiket Rp1.250.000. Bisa dibilang dari segi kelas kereta api Sembrani ini hampir mirip dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang menjadi rajanya kereta di jalur utara. Itulah kenapa saya bisa bilang kereta api Sembrani ini ratunya kereta di jalur lintas utara, karena kereta termewah kedua setelah Argo Bromo Anggrek dan juga kereta tercepat kedua setelah Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya. Nah, untuk kereta api Sembrani akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 8 jam lebih 27 menit dan nanti diperkirakan akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18:47 menit. Sehingga buat teman-teman yang merasa kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatannya terlalu pagi, kalian bisa naik kereta api Sembrani ini. Dan juga untuk kereta api Argo Bromo Anggrek kan sekarang itu bisa saya bilang sebagai kereta yang segmented banget karena hanya berhenti di stasiun Cirebon dan Semarang Tawang saja. Sedangkan kereta api Sembrani ini lebih banyak pemberhentiannya. Dari Jakarta Gambir akan berhenti nanti di Bekasi, lalu di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, dan Surabaya Pasar Turi. Ya, kereta api Sembrani sudah masuk di jalur nomor 4 ya. Saya duduk di kereta eksekutif 8. Alhamdulillah dapatnya single seat paling belakang dong. Yuk kita langsung masuk dulu ke dalam kereta.
Tadi untuk lokomotifnya CC 206 1358. Dari segi susunan rangkaian, paling depan lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta pembangkit, lalu kereta Lakseri 1, Lakseri 2. Di belakang Lakseri 2 ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2. Belakang eksekutif 2 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk kereta eksekutif 8 ini ada di paling belakang dan tidak ada lagi bagasi ya teman-teman. Kita bisa back ride nanti. Bravo. Alhamdulillah. Ya, di sini nanti tempat duduk saya selama 8 jam setengah ke depan. Pada perjalanan naik kereta api Sembrani pagi ini, saya mendapatkan kode armada K101828 SBI. K1 kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, tahun pertama dinas di 2018, nomor absen ke-28, dan kepemilikan dari Depo Surabaya Pasar Turi. ACTS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK berat kosong 39.500 kg atau 39,5 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 14 bulan 3 2018. Di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trademark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk kereta api Sembrani ini selama di perjalanan bisa melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, namun dengan pemberhentian yang lebih banyak sehingga waktu tempuhnya juga bisa terbilang cukup signifikan, sekitaran 45 menitan bedanya teman-teman. Di area sebelah sini juga sudah menggunakan sambungan tipe akordeon atau sambungan Okurative Below, yang dimana sambungan ini memiliki keunggulan apabila hujan, airnya tidak akan masuk ke dalam rangkaian dan juga bisa meredam suara kebisingan dari luar yang lebih baik. Lalu di sana ada kopler penyambung antar rangkaian, ada rantai yang gede juga untuk pengaman. Di sini ada selang untuk pengereman dan juga ada sambungan kabel untuk kelistrikan. Untuk peta rute perjalanan kereta api Sembrani akan diberangkatkan dari stasiun Gambir dan berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, apabila perjalanan kereta api Sembrani di keberangkatan malam hari masih berhenti di stasiun Lamongan ya teman-teman. Kita berangkat dari stasiun Gambir tepat jam 10:20 ya. Itu ada kereta yang masuk, nampaknya kereta Manahan teman-teman. Dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 10:20, kereta api Sembrani sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini di kereta eksekutif 7 hitungannya masih lenggang banget ya teman-teman. Dari 50 kapasitas tempat duduk hanya terisi 7 orang saja termasuk dengan saya. Karena memang sekarang kan sudah memasuki low season ya untuk perjalanan kereta dari arah DKI Jakarta, Jawa Barat menuju ke arah Jawa Tengah ataupun juga ke arah Jawa Timur. Sekarang itu lagi padat-padatnya untuk rute dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke arah Jawa Barat dan juga ke arah Jakarta kayak gitu. Sekarang kereta api Sembrani melintas di stasiun Manggarai ya teman-teman. Stasiun Manggarai ini asli gede banget karena ada bangunan stasiun lama di sebelah kiri dan juga ada bangunan stasiun baru yang ada teman-teman lihat.
Nah, untuk stasiun Manggarai itu ada peron di area bawah atau dasar dan juga ada peron tinggi, peron atas seperti stasiun Gambir. Di sini juga merupakan stasiun yang direncanakan akan menjadi stasiun sentral. Kayak di luar negeri gitu teman-teman, kayak di Malaysia, KL Sentral, JB Sentral, dan lain-lain. Di Manggarai juga ada Balayasa ya, di sana tuh. Balayasa Manggarai itu seperti bengkel kereta yang mereparasi kereta-kereta macam compartment suites, priority, dan lain-lain. Di sini juga ada percabangan ya, ke kiri menuju arah Jatinegara, dan yang lurus atau peron yang ada di atas, ini untuk kereta-kereta ke arah Depok, Bogor. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Sembrani yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 27 menit. As a crew on duty, we would like to welcome you aboard the Sembrani train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey taking about 8 hours 27 minutes. Dan ini adalah percabangan rel dari arah Manggarai dan juga dari arah Pasar Senen. Sehingga untuk kereta-kereta keberangkatan dari Gambir tidak berhenti di stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Begitupun juga perjalanan kereta dari Pasar Senen tidak ada yang berhenti di stasiun Gambir karena jalurnya ini berpecah di Jatinegara. Kita tiba di stasiun Bekasi pukul 10.45 ya. Itu ada kereta yang berangkat. Kereta Argo Merbabu dari Semarang Tawang tujuan Gambir. Teman-teman bisa lihat ya, untuk penumpang kereta api Sembrani yang naik dari stasiun Bekasi itu tuh rame banget juga. Jadi memang untuk perjalanan kereta api jarak jauh banyak sekali yang berhenti di stasiun ini karena penumpangnya serame itu teman-teman. Untuk stasiun Bekasi juga merupakan salah satu stasiun yang traffic perjalanan KRL-nya padat banget ya teman-teman. Selain kereta jarak jauh, penumpang KRL juga gila-gilaan banget sih di sini. Sekarang kereta api Sembrani melewati stasiun Cikampek ya. Kita sudah mau keluar dari Daup 1 Jakarta teman-teman. Dan di stasiun Cikampek ini memiliki dua perpecahan jalur. Kereta api Sembrani berbelok ke arah kiri menuju Cirebon, Surabaya, Pasar Turi, dan jalur ke kanan menuju arah Daup 2, Bandung, Tasikmalaya sampai dengan Kroya.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:51. Kereta api Sembrani telah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, lambat 1 menit dari jadwal seharusnya ya teman-teman. Dan di stasiun Cirebon Kejaksan juga kita bertemu dengan kereta api Argo Lawu nampaknya. Dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Gambir. Namun kalau yang saya lihat secara dari jadwal harusnya kereta api Sembrani berangkat terlebih dahulu ya. Berangkatnya itu jam 12:55. Untuk kereta api Argo Lawu ini sudah menggunakan armada terbaru ya teman-teman, kereta eksekutif dan juga luxury new generation. Teman-teman bisa lihat untuk kereta Argo Lawu penumpangnya itu rame banget ya. Karena masih high season sih kalau perjalanan kereta dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Gokil, kereta Jogja emang gak masuk akal sih. Okupansinya rame terus. Ini stasiun Cirebon Perujakan, stasiun kedua setelah stasiun Kejaksan ya teman-teman. Nah, dari Cirebon Perujakan ini ada perpecahan jalur juga. Untuk kereta api Sembrani, dia mengambil ke arah lurus menuju Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Di sini ada percabangan lagi menuju Purwokerto Kroya ke arah jalur lintas selatan. Ini kereta api Sembrani lagi dalam kecepatan yang tinggi ya teman-teman. Ada di 118 sampai dengan 119 km per jam. Dan sebenarnya dari segi guncangan masih cukup nyaman. Lebih stabil juga dibandingkan dengan lintas Cikampek menuju ke Cirebon. Cuman memang kalau ditanya kebisingan di dalam kereta kayak gimana, masih terbilang normal. Cuman apabila dibandingkan dengan kereta new generation, tentunya kereta stainless steel generasi pertama ini masih lebih berisik. Kita bertemu dengan perpecahan jalur dari arah Krupuk dan juga dari arah Slawi ya teman-teman. Di Tegal ini ada Balai Yasa ya teman-teman. Balai Yasanya di sebelah kiri,
sebagai bengkel kereta, biasanya untuk gerbong-gerbong barang, terus ada juga kereta restorasi yang baru, itu dimodifikasi di Balai Yasa Tegal. Ini ada kereta yang melintas langsung, kayaknya kereta Argo Bromo Anggrek. Iya benar, itu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar. Tepat sesuai dengan schedule pukul 13.42 menit, kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Kita sudah memasuki area Daop 4 Semarang ya teman-teman. Di stasiun Tegal barusan ada beberapa orang yang turun dan juga ada yang naik ya, terutama di kereta-kereta depan teman-teman. Tuh, ada yang naik dan juga turun. Jadi memang untuk kereta api Sembrani ini segmen pasarnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Argo Bromo Anggrek yang pemberhentiannya itu sedikit banget. Hampir semua kereta penumpang, kereta jarak jauh di stasiun Tegal ini berhenti ya, termasuk kereta Sembrani. Yang melintas langsung hanya kereta api Argo Bromo Anggrek saja. Jadwal kita berhenti itu di stasiun Tegal cuma 2 menit teman-teman. Jadi memang sebentar banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.21 menit. Kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Ini adalah stasiun besar di Daop 4 Semarang dan juga banyak disinggahi oleh kereta-kereta jarak jauh. Hampir semua kereta juga berhenti di stasiun ini terkecuali Argo Bromo Anggrek teman-teman. Jadi untuk perjalanan kalian apabila dari arah Jakarta menuju ke Pekalongan, pilihannya banyak dan kereta api Sembrani ini sekarang menjadi kereta yang tercepat dari Jakarta ke arah Pekalongan. Apa lebih cepat Argo, Sindoro, Muria ataupun Merbabu ya? Tapi kayaknya tetepan Sembrani lebih cepat nggak sih? Karena nggak berhenti di stasiun mana-mana lagi setelah Bekasi langsung Cirebon. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Sembrani di kelas eksekutif ya, menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama, dan dari segi desain interior kelihatan simple, elegan, juga kelihatan bagus. Dari kapasitas tempat duduk pada kereta kelas eksekutif ini ada 50 kursi dan semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Lalu dari segi fasilitas di kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini terdapat sebuah rak bagasi di atas ini. Lalu ada juga televisi di ujung depan belakang serta di tengah. Cuman televisinya nggak nyala sama sekali ya, tidak menampilkan hiburan. Tapi biasanya itu ada menampilkan iklan gitu teman-teman. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga lampu baca yang masih menyala dengan normal. Di sini ada tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau mau lihat pemandangan bisa dibuka full ke atas ya. Dari segi legroom kurang lebih kayak gini teman-teman. Legroomnya itu udah lega di kelas eksekutif. Ada juga kantong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang kecil atau botol. Ada juga meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sini ada footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu bergerak ke sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Toilet pada kereta api Sembrani pagi atau kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini ada di satu sisi kereta saja.
Yang paling dekat adalah kursi nomor 13, toilet 1, toilet pria. Toilet 2 adalah toilet wanita ya. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Sekarang pintunya udah dirubah menjadi pintu seperti ini, teman-teman. Cara nutupnya sekarang dikunci itu dengan cara dislot kayak gini aja ya. Dari segi luas sudah leluasa. Fasilitasnya ada sebuah cermin yang cukup besar, ada gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tong sampah di bawah sini, tempat tisu, tabung sabun, klosetnya kloset duduk, ada tombol flush. Lalu ada juga jet shower, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada pegangan dan juga ada pewangi ruangan. Untuk saya pribadi, perjalanan kereta api di jalur lintas utara ini agak sedikit membosankan. Kenapa? Karena kebanyakan kita bisa menikmati keindahan hamparan sawah saja. Berbeda dengan jalur lintas selatan yang ada pegunungan, lalu lintasannya yang berkelok-kelok. Kalau di jalur lintas utara ini rata-rata keretanya ngebut. Dan hamparan pesawahan kan kalau dinikmati terlalu lama kayak biasa aja ya teman-teman. Kayak gampang ngantuk gitu untuk kitanya sendiri. Tapi setelah keretanya berangkat dari stasiun Pekalongan, kita bisa menikmati salah satu keindahan alam yang berbeda, yaitu kita bisa menikmati keindahan pantai utara Jawa di antara petak stasiun Kuripan, Pelabuhan sampai dengan stasiun Krengseng. Nah, setelah kalian melihat PLTU Batang yang ini, berarti sesaat lagi bibir pantai sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Kita melintas stasiun Semarang Poncol dan menyusul kereta Dharma Wangsa ya teman-teman. Dharma Wangsanya itu yang ada di jalur 1. Prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Sekarang jam 15.31 ya, kereta api Sembrani baru nyampe di stasiun Semarang Tawang. Lambat sekitaran 5 menit teman-teman, karena jadwal berhenti di stasiun Semarang Tawang itu jam 15.25. Harusnya 15.30 kita berangkat, tapi keretanya baru nyampe. Nah,
Untuk stasiun Semarang Tawang ini stasiun besar bagi pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani berhenti di stasiun ini. Dan kita bertemu dengan kereta baru. Itu dia, kereta Argo Anjasmoro. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Gambir. Kereta Argo Anjasmoro berangkat dari stasiun Semarang Tawang jam 15:33 menit. Nah, cikal bakal dari Argo Anjasmoro ini dulunya kereta api Sembrani tambahan keberangkatan jam 12 siang ya teman-teman. Dan sekarang rangkaiannya menggunakan armada stainless steel generasi pertama. Itu kereta Argo Anjasmoro, ini kereta api Gunung Jati. Ini kereta restorasi ya teman-teman. Ada ruang operator, terus di sini ada ruang kru, ada juga musola. Di sini ada juga sendal untuk kita ngambil wudhu. Ini musolanya. Nah, musolanya lumayan lega ya, bisa dipakai 2 orang dalam satu waktu. Dan di sini untuk tempat makannya. Sepi banget teman-teman. Nah, untuk kereta restorasi ini ada beberapa meja dan kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Di area sebelah sana ada mini pantry-nya untuk prama-prami nyiapin makanan. Sekarang ini saya sudah pesen satu menu makanan ya, yaitu nasi rendang Padang seharga Rp44.000. Untuk nasi rendang Padang di kereta ini merupakan salah satu menu frozen food yang jarang banget saya pesen. Untuk tampilan bentukannya kayak gini teman-teman. Ada alat makan, di sini ada rendang Padangnya. Kalian bisa lihat. Kalau dari bentuk lumayan gede ya dagingnya. Namun kelihatannya itu bumbunya tidak terlalu banyak. Berbeda dengan rendang yang biasa kalian beli di nasi Padang. Terus di sini juga ada sambal. Sambalnya juga menurut saya sedikit banget. Di sini ada juga daun singkong mungkin ya teman-teman. Dan ada juga ini nih, kentang balado. Dan ini nasinya. Saya mau cobain untuk nasi rendang Padang. Biasanya kalau makan nasi rendang itu saya suka banget kalau bumbunya agak sedikit banyak ya teman-teman. Tapi kita coba dulu. Dari daging kelihatannya cukup empuk ya, gampang untuk dipotong. Cuman yang bikin saya kurang suka dengan nasi frozen itu kayak gini nih teman-teman. Dari tekstur nasinya itu beda, pulen enggak, tapi agak sedikit keras gimana sih gitu loh. Ciri-ciri makanan-makanan frozen yang udah didinginin lama, berminggu-minggu mungkin ya, kayak gini. Kita coba dulu untuk rasanya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sejujurnya kalau untuk dari rendangnya enak ya. Nasinya juga berasa agak pulen, tapi teksturnya itu kayak gimana ya, agak aneh gitu. Masih kayak ada atasnya itu keras-keras. Sambal goreng kentangnya. Dan yang sedikit agak mengganggu itu adalah jumlah sambalnya yang sedikit. Kayak jualannya nggak niat gitu Reska.
Harusnya kan kalau misalkan makan makanan nasi Padang ya sambalnya agak banyak gitu loh. Kalau misalkan si nasi rendang Padang dari bumbunya lebih banyak lagi, ditambah lagi untuk sambalnya juga ditambah, rasa-rasanya bakal jadi hidangan yang oke sih. Sekarang ini kita melintas di Tanggul ya teman-teman. Yang waktu itu tuh di sini banjir besar, banjir area di Grobogan. Antara stasiun apa saya lupa sih. Nah jadi waktu itu tuh di sini sempat banjir yang besar banget, mengakibatkan relnya itu terputus hampir 2 mingguan kalau nggak salah, sehingga kereta-kereta itu banyak sekali yang memutar ke arah Madiun. Termasuk saya waktu itu pernah juga naik kereta api Sembrani dari Semarang ke arah Surabaya, keretanya belok ke Madiun, Surabaya, Gubeng gitu loh. Sekarang ini kereta api Sembrani melintas langsung di stasiun Ngrombo ya teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:12 menit. Kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Ini berarti lambat sekitar 6 atau 7 menit gitu teman-teman. Dan di Cepu untuk suasana sore hari kayak gini ya. Udah mulai agak mau gelap nih, tapi masih terang juga. Di Cepu ada beberapa orang yang turun ya, dan di sini juga banyak sekali kereta-kereta yang berhenti. Barusan itu kita melintas di jembatan Sungai Bengawan Solo ya. Dan itu sungai merupakan batas pemisah antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Berarti sekarang ini kita sudah memasuki wilayah Jawa Timur. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:45, kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro dan stasiun Bojonegoro. Sekarang ini untuk perjalanan kereta api dari Jakarta, kalau mau cepat dan juga ya terbilang nyaman, naiknya kereta api Sembrani. Karena kereta api Argo Bromo Anggrek saat ini sudah tidak berhenti di stasiun Bojonegoro ya teman-teman. Ini kereta Sembrani udah telat sekitaran 13 menit. Jadi baru berhenti, bakal langsung berangkat lagi. Tadi juga yang turun lumayan rame ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Kereta api Sembrani sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro sebagai pemberhentian terakhir sebelum kereta ini tiba di tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Oleh karena itu saya mau share sedikit untuk kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sembrani adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya PP dengan perjalanan setiap harinya ada 4 keberangkatan. Ada 2 keberangkatan dari Jakarta dan juga ada 2 keberangkatan dari Surabaya di waktu pagi hari dan juga di waktu malam hari. Lalu untuk sekarang ini perjalanan saya dengan kereta api Sembrani ada di kereta Sembrani pagi keberangkatan Gambir ke Surabaya, dan dari segi
jam keberangkatan, menurut saya kereta api Sembrani ini bisa jadi alternatif pilihan apabila teman-teman mau naik kereta dari Jakarta ke Surabaya dengan keberangkatannya lebih siang, atau kalian merasa kereta api Argo Bromo Anggrek itu kepagian. Dan yang kedua, kalau teman-teman merasa kereta api Argo Bromo Anggrek itu harga tiketnya kemahalan, kalian bisa naik kereta api Sembrani ini. Dan yang kedua, dari segi segmen pasar, kereta api Sembrani menurut saya memiliki segmen penumpang yang cukup luas karena memang pemberhentiannya yang lebih banyak. Nah, kereta api Sembrani ini masih berhenti di stasiun Bekasi, stasiun Tegal, stasiun Pekalongan, stasiun Cepu, stasiun Bojonegoro, sehingga bisa saya bilang penumpang kereta api Sembrani ini di stasiun-stasiun tersebut cukup banyak sih apabila dibandingkan dengan kereta Argo Bromo Anggrek. Dari segi kelas layanan, kereta api Sembrani ini ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket yang saya bayarkan Rp750.000 di hari ini, dan ada juga kereta kelas luxury dengan harga tiket Rp1.250.000. Memang untuk dari segi harga tiket kereta api Sembrani ini tidak bisa dibilang murah ya teman-teman. Harganya itu udah 750 ribuan. Dan tentunya ada juga beberapa perjalanan kereta lain yang harga tiketnya lebih murah. Namun bisa dibilang juga kereta api Sembrani ini adalah kereta tercepat kedua dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya setelah kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, dari rangkaian yang digunakan, kereta api Sembrani ini masih menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Sebetulnya dari segi kenyamanan udah cukup nyaman ya. Dari guncangannya udah cukup enak, guncangannya juga lumayan halus. Lalu dari segi kekedapan suara, ini nih yang sangat berbeda dengan armada kereta new generation. Kereta stainless steel generasi pertama ini masih cukup berisik. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cenderung adem ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah kereta api Sembrani ini worth it dari arah Jakarta menuju ke Surabaya? Menurut saya pribadi, apabila pembandingnya dengan kereta-kereta lainnya seperti kereta api Gumarang, kereta api Jayabaya, tentunya ada kereta yang lebih worth it dengan harga tiket yang murah, bisa dapat armada yang lebih nyaman seperti kereta api Jayabaya misalnya. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Sembrani kali ini. Kita nikmati detik-detik terakhir dengan kereta api Sembrani. Seharusnya 1 jam ke depan kereta ini sudah tiba di kota Surabaya. Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, ini nih kursinya udah langsung dibalik lagi ya teman-teman, karena akan jadi kereta api Sembrani malam. Kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 18:57. Lambat sekitar 10 menit ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 8 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Sembrani kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.